Assalamualaikum, halo anak-anak Olenma, apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Kali ini, Emak akan membahas film yang berasal dari Bangalore, India. Film ini dirilis di tahun 2023 yang bergenre thriller. Film ini mengisahkan seorang janda yang frustasi akhirnya mengadopsi seekor anjing untuk menemaninya di rumah. Tapi sayang, sesuatu yang buruk terjadi kepada anjingnya. Film ini disutradarai oleh Prasan Chandra dan dibintangi oleh Archana Joyce yang berperan sebagai Divya, seorang janda muda, dan Siddhartha Madhyamika yang berperan sebagai Abi, temannya Divya. Film ini memiliki alur cerita maju mundur. Biar anak-anak emak nggak bingung, jadi emak akan ceritakan sesuai timeline ceritanya aja ya. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal. Satu tusuk banyak santannya, langsung aja masuk ke pembahasannya. Ini dia #mute tahun 2023, cekidat. Di awal film, terlihat seekor anjing yang bernama Cosmo sedang membangunkan pemiliknya yang bernama Divya. Divya dan Cosmo memiliki akun FB dengan banyak follower. Divya selalu membagikan keseharian Cosmo di akun FB pribadinya. Lalu, seorang pria yang bernama Abi terlihat sedang mensetel posisi kamera. Abi ini adalah teman akrab Divya. Ia selalu membantu Divya dalam membuat konten. Kali ini, Divya ingin membuat konten Q&A dari beberapa followersnya yang penasaran tentang latar belakang kehidupan Divya sampai ia bisa mengadopsi Cosmo. Divya menceritakan beberapa waktu yang lalu ia sempat frustasi dan ingin mengakhiri riwayat hidupnya. Dari kecil, Divya sudah yatim piatu. Ia sangat kekurangan kasih sayang dari orang tua. Setelah dewasa, ia berharap bisa hidup bahagia dan membangun keluarga yang bahagia. Lalu ia jatuh cinta kepada seorang pria yang bernama Arjun. Orang tua Arjun pun merestui mereka berdua untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Awal pernikahan terasa sangat bahagia. Arjun selalu berbagi cinta, kasih sayang, suka dan dukanya bersama Divya. Tapi, setelah beberapa lama, Arjun mulai berbagi kasih kepada wanita lain. Ketika Divya mempertanyakan soal hubungannya dengan wanita lain, Arjun yang egois pun menjawab ingin hidup bersama Divya dan selingkuhannya. Divya sangat marah. Ia mengatakan kalau hidupnya bukanlah hotspot yang bisa dibagikan ke orang lain. Divya sangat kecewa, ia merasa gagal menciptakan keluarga yang bahagia. Ia pun berniat mengakhiri hidupnya. Ketika hidup Divya sedang hancur-hancurnya, datanglah Abi yang selalu menghibur dan mensupportnya agar bangkit kembali. Untuk menghilangkan rasa frustasi dan kesepiannya, Divya berkeinginan memelihara seekor anjing. Ia melihat di sosial media ada seorang pria yang ingin melepas adopsi anjingnya yang bernama Cosmo, karena pria itu ingin pindah jauh dari kota itu. Divya tertarik dan mulai menghubungi pria itu. Awal kedatangan Cosmo di rumah, Divya sangat takut. Perlahan-lahan, Abi mengajari Divya cara merawat Cosmo. Di sini Divya mulai sadar, seorang manusia yang egois bisa membuatnya terpuruk dan hampir kehilangan nyawa. Sementara, hewan bisa menghibur dan membangkitkan kembali hidupnya. Divya berusaha melupakan masalahnya dengan berani tampil bicara di depan publik melalui konten cerita untuk memberi semangat kepada wanita lain yang bernasib sama seperti dirinya dan membagikan vlog kesehariannya bersama Cosmo yang akhirnya membawanya bisa mempunyai banyak followers. Malam harinya Divya meminta Abi menemaninya ke pet shop. Melihat perlakuan Divya yang begitu menyayangi Cosmo, terlihat Abi pun cemburu kepada Cosmo. Saat keluar pagar, tiba-tiba Cosmo berlari dan menggonggong ke arah Bibi yang tinggal di seberang rumah Divya. Kita sebut aja Bibi Inem. Abi segera menarik tali leher Cosmo dan meminta maaf kepada Bibi Inem. Bibi Inem sangat marah kepada Divya karena gonggongan Cosmo telah mengganggu hari-harinya. Bibi Inem mengancam Divya, seandainya Cosmo tidak dibuang, Bibi Inem akan melaporkan ke polisi dan akan memenjarakan Divya. Keesokan harinya, saat sedang santai di rumah, tiba-tiba bel rumah Divya berbunyi berkali-kali. Ternyata itu Arjun, mantan suami Divya. Arjun marah-marah kepada Divya karena ia dihujat habis-habisan oleh followers Divya gara-gara curhatan Divya di sosmed beberapa hari yang lalu.
Cosmo selalu menggonggong. Arjun yang emosi pun memukul Cosmo. Divya marah dan mengusir Arjun keluar. Sebelum meninggalkan rumah Divya, Arjun yang kesal pun menyuruh Divya membunuh Cosmo dan buat video sedih agar menarik simpati orang lagi. Divya sangat shock mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Divya, Abi, dan teman-teman yang lainnya merayakan ulang tahun Cosmo yang ke-5 tahun di atas rooftop rumah Divya. Lalu, Abi memberi surprise kepada Divya atas pencapaian 100.000 followers. Abi memberi tantangan kepada Divya untuk menghabiskan minuman keras. Divya awalnya menolak. Ia tidak ingin pestanya ada minuman keras, tapi karena rayuan teman-teman dan yang lainnya, akhirnya Divya mau menerima tantangan Abi untuk menghabiskan minuman keras. Bibi Inem yang tinggal di seberang rumah Divya merasa kesal dan terganggu karena pesta yang dibuat Divya dan kawan-kawan. Esok paginya Divya sadar dari mabuk semalam. Ia pun memanggil Cosmo, tapi Cosmo tidak juga datang. Divya mencari-cari Cosmo di setiap sudut rumah, tapi Cosmo tidak juga ditemukan. Divya pun mencari keluar rumah dan bertanya ke orang-orang di sekitar, tapi tidak ada yang melihat Cosmo. Lalu Divya teringat ancaman Bibi Inem. Saat akan mengetuk rumah Bibi Inem, tiba-tiba Divya mendapat telepon dari kepolisian agar Divya segera datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, ternyata sudah ada Bibi Inem yang melapor kepada petugas polisi yang bernama Giri atas kebisingan pesta semalam dan gonggongan anjing yang selama ini mengganggunya. Divya pun melapor balik kalau Cosmo hilang pagi ini, dan Divya mencurigai Bibi Inem atas hilangnya Cosmo karena Bibi Inem pernah mengancam akan membuang Cosmo. Akhirnya terjadi perdebatan antara Divya dan Bibi Inem. Giri menyuruh Divya membuat laporan atas kehilangan anjing agar segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Di scene lain, Abi yang sampai di rumah Divya segera menelpon dan menanyakan keberadaan Divya. Divya menceritakan semuanya. Abi pun bertanya, selain Bibi Inem, siapa lagi orang yang Divya curigai? Lalu Divya teringat kepada Arjun, mantan suaminya, yang menyuruh Divya mencelakai Cosmo. Abi dan Divya segera pergi ke rumah Arjun, tapi di rumahnya tidak ada orang. Divya pun menghubungi istri Arjun. Istri Arjun bilang kalau Arjun sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Keesokan harinya, Divya dan Abi menyebarkan pamflet hilangnya Cosmo. Divya sangat terpukul dengan kehilangan Cosmo. Beberapa hari setelah Cosmo menghilang, tiba-tiba Abi mengirim tautan video kepada Divya. Di video itu terlihat Cosmo yang terkurung di sebuah ruangan dan kakinya dipatahkan oleh seseorang yang misterius. Divya menanyakan kepada Abi dari mana ia mendapatkan video itu. Abi bilang kalau ada akun seseorang yang mengirimkan tautan video itu ke messenger Abi. Setelah dicek, ternyata itu akun palsu. Divya dan Abi segera ke kantor polisi dan memperlihatkan video penyiksaan Cosmo itu. Kepala kepolisian yang kita sebut aja Tuan Takur itu pun berjanji akan menangkap orang yang menculik Cosmo dan mempersilahkan Divya dan Abi untuk pulang. Tuan Takur bertanya kepada Giri tentang kemajuan kasus Cosmo. Lalu Giri mengatakan kalau semua petugas polisi sedang sibuk mengurus hal lain yang lebih penting daripada mengurus hilangnya seekor anjing. Mereka berdua tidak sadar kalau Divya mendengar semua pembicaraan mereka. Divya pun kecewa dan marah kepada pihak polisi dan mengatakan kalau ia bisa mencari Cosmo dan penculiknya seorang diri. Setelah keluar dari kantor polisi, Divya mendapat panggilan telepon dari istri Arjun. Istri Arjun mengatakan kalau Arjun telah pulang ke rumah dalam kondisi terluka karena kecelakaan. Divya dan Abi segera ke rumah Arjun. Divya langsung menginterogasi Arjun dengan keras. Divya menanyakan di mana keberadaan Cosmo dan mengapa Arjun menyiksa Cosmo. Teman Arjun yang kita sebut saja Bambang langsung memberi pembelaan untuk Arjun. Bambang mengatakan kalau ia dan Arjun melakukan tur sepeda beberapa hari yang lalu. Ketika hendak pulang, Arjun tidak sengaja menabrak kendaraan yang sedang parkir di tepi jalan. Mendengar jawaban Bambang, Divya pun mulai bingung, sementara Abi hanya memberi ekspresi datar. Setibanya di rumah, Divya dan Abi langsung membuat grup Facebook untuk penyelamatan Cosmo dan meminta bantuan teman-teman dan followernya bergabung ke dalam grup tersebut. Mereka melakukan meeting Zoom untuk mencari petunjuk melalui video yang dikirimkan oleh penculik Cosmo. Setelah mengamati video itu, mereka mendapatkan petunjuk sebuah bungkusan kertas dari restoran di kota itu. Abi dan temannya segera menghampiri restoran itu untuk meminta izin melihat rekaman CCTV. Dalam rekaman terlihat seorang pria mencurigakan memakai hoodie dan mengacungkan jari tengah ke arah kamera CCTV.
Abi pun berpikir kalau penculik Cosmo kemungkinan berasal dari anggota grup di Facebook. Penculik itu seperti sengaja meninggalkan petunjuk dan mengetahui niat mereka yang sedang mencarinya. Abi dan temannya segera melacak anggota grup satu persatu. Lalu Abi melihat salah satu foto profil yang gak asing. Gambarnya sama seperti poster yang berada di dalam ruangan penyekapan Cosmo. Setelah dilacak, diketahui pemilik akun adalah seorang pria yang bernama asli Venu yang bekerja di studio teater drama. Abi dan teman-temannya langsung mendatangi studio teater tersebut dan segera menghajar Venu dengan membabi buta. Saat sedang menghajar, tiba-tiba ada sebuah tautan video yang dikirim melalui messenger group. Ternyata isi video itu adalah mereka yang sedang menghajar Venu, direkam melalui ruangan di atas. Abi segera berlari ke lantai atas, ternyata kosong. Lalu penculik itu mengirim pesan sindiran melalui messenger kepada Abi yang isinya, "Jangan menyerang orang yang salah, cari aku jika kamu bisa." Scene berpindah ke rumah sakit. Divya menjenguk Venu dan meminta maaf atas perlakuan Abi dan teman-temannya. Divya menanyai keberadaan Abi kepada teman-temannya. Ternyata Abi telah pulang karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan segera. Divya segera menelpon Abi dan memarahinya karena bertindak main hakim sendiri. Abi kesal karena niat baiknya malah disalahartikan oleh Divya. Yen bakal rumahku. Keesokan harinya, ada seorang pria mengirim voice note kepada Divya. Pria itu mengatakan kalau Cosmo ada bersamanya. Ada seseorang yang mengancamnya untuk menyiksa Cosmo. Pria itu ingin mengembalikan Cosmo kepada Divya dengan syarat beri ia uang untuk kabur dari kota itu. Pria itu memberi lokasi keberadaannya kepada Divya. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, pria itu mengirim pesan kalau ia salah memberi alamat lokasi. Lalu pria itu memberi alamat lokasi yang baru kepada Divya. Divya pun segera meluncur ke lokasi yang baru. Setelah sampai di lokasi, pria itu mengatakan kalau ia salah lagi dalam memberi alamat. Lalu pria itu memberi alamat lokasi yang baru. Begitu terus sampai beberapa lokasi selanjutnya. Di lokasi terakhir, Divya mendapat pesan baru yang berisi tautan video dari pria itu. Setelah menonton video itu, Divya pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, televisi menyiarkan berita tentang video pembunuhan Cosmo. Penculik Cosmo telah menyebarkan video itu ke grup Facebook. Pihak televisi sampai mengundang seorang psikiater untuk menanyakan apa alasan seseorang senang menyiksa dan membunuh hewan yang tak bersalah secara keji. Psikiater itu pun menjawab kalau seorang psikopat tidak perlu memiliki alasan untuk melakukan kesenangannya. Seorang psikopat tidak akan pernah merasa puas. Setelah berhasil melenyapkan seekor anjing, kemungkinan ia akan berusaha mencoba hal tersebut kepada manusia. Di scene lain, seorang selebgram yang kita sebut saja namanya Suryani. Ia ditawari main film oleh seseorang. Lalu orang itu mengajak Suryani pergi menggunakan mobilnya ke lokasi syuting. Scene berpindah ke rumah Divya. Divya mulai menyusun benang merah dari pesan yang dikirim oleh penculik Cosmo. Divya mengecek alamat-alamat lokasi yang dikirim oleh pria penculik Cosmo itu. Semua alamat itu selalu tertuju pada teater terbengkalai di kota itu. Di scene lain, Tuan Takur dan Giri sedang membahas soal laporan dari ayah Suryani tentang hilangnya Suryani beberapa hari yang lalu. Lalu Giri mengatakan kalau video penganiayaan anjingnya Divya telah viral. Masyarakat sangat heboh menuntut pihak kepolisian untuk segera bertindak. Tuan Takur pun menonton video penyiksaan Cosmo. Di dalam video itu, Tuan Takur melihat di dinding ruangan tempat Cosmo disiksa terdapat foto Suryani. Tuan Takur dan Giri segera mendatangi rumah Divya. Ia menanyakan soal perkembangan kasus Cosmo, karena ada seorang selebgram yang bernama Suryani hilang beberapa hari lalu dan Tuan Takur melihat foto Suryani ada di dalam video Cosmo yang viral. Tuan Takur merasa penculik Cosmo ada hubungannya dengan hilangnya Suryani. Divya marah kepada Tuan Takur dan pihak kepolisian, karena ia berpikir kepolisian datang ke rumahnya karena ingin mencari penculik Cosmo. Ternyata hanya ingin mencari informasi dari Divya untuk menyelamatkan seorang selebgram. Cosmo hanya seekor anjing, jadi pihak kepolisian tidak pernah serius menangani kasusnya. Sementara kasus hilangnya seorang public figure begitu cepat direspon pihak kepolisian. Divya sangat kecewa dengan pihak kepolisian yang lambat merespon laporan Divya. Seandainya laporan Divya direspon cepat, kemungkinan Cosmo bisa diselamatkan. Divya pun mempersilahkan Tuan Takur dan Giri untuk keluar dari rumahnya. Esoknya Divya mulai mendatangi teater-teater terbengkalai di kota itu, tapi Divya tidak mendapatkan petunjuk. Setelah sampai di rumah, Divya mendapat pesan tautan video yang dikirim oleh penculik.
Video itu memperlihatkan adegan Divya sedang melewati teater tempat penculik itu bersembunyi. Divya yang mengetahui lokasi teater itu segera pergi ke sana. Di tengah jalan, Tuan Takur melihat mobil Divya melintas. Tuan Takur dan Giri segera mengejar mobil Divya. Divya akhirnya sampai di lokasi teater itu. Divya langsung masuk ke dalam dan melihat video kebersamaannya dengan Cosmo di layar teater. Tiba-tiba dari belakang Divya dipukul seseorang hingga tak sadarkan diri. Setelah Divya sadar, penculik itu berdiri di atas panggung dan membuka topengnya. Bisa kalian tebak siapa orangnya? Yap, ternyata itu Venu yang bekerja sebagai seniman teater. Venu menceritakan masa lalunya. Ayahnya seorang pengusaha kaya dan teater ini adalah milik ayahnya. Tapi ayah Venu sangat menentang keputusan Venu yang ingin menjadi seorang seniman aktor. Venu menentang keputusan keluarganya dan pergi meninggalkan rumah. Ia pergi audisi ke sana kemari tapi yang didapati malah penolakan. Dan suatu hari Venu mengikuti audisi menjadi seorang psikopat yang suka membunuh hewan. Ternyata ia tetap ditolak. Venu sangat frustasi dan kecewa. Ketika pulang dari audisi, ia mendengar gonggongan anjing yang bersahutan ke arahnya. Ia mulai kehilangan akal sehat dan mengejar anjing itu lalu menyiksa dan melenyapkannya. Setelah anjing-anjing itu tak berdaya, seketika ada rasa kepuasan di hatinya karena anjing-anjing itu telah berhenti menggonggong. Tapi sebagian orang lainnya malah menciptakan komunitas pecinta hewan yang membuat hewan itu mendapat banyak follower, ribuan likes dan komen, dan bahkan centang biru. Venu merasa iri karena ia tidak pernah mendapat perhatian dari orang-orang, bahkan hanya patung-patung yang selalu menonton pertunjukannya. Venu pun berusaha membuat pecinta hewan merasa sedih dengan menangkap hewan kesayangannya, menyiksanya dan mengirim videonya hingga para pecinta hewan bisa merasakan kesedihan yang dirasakan Venu. Ia tidak menyangka kalau Divya sanggup membahayakan nyawanya hanya demi seekor anjing. Tapi ia juga senang karena berkat Divya ia menjadi terkenal dan dicari-cari oleh semua orang, bahkan kepolisian. Venu juga benci kepada influencer yang hanya bermodalkan lip sync dan goyangan badan tapi bisa menciptakan followers dan like yang begitu banyak. Sedangkan ia yang memiliki bakat akting tidak pernah mendapat perhatian sebanyak itu. Sebagai apresiasi atas kerja keras Divya dalam menemukan dirinya, Venu pun ingin menampilkan suatu pertunjukan kepada Divya. Ternyata Suryani selama ini disekap oleh Venu. Ia ingin melakukan pertunjukan sadis di hadapan Divya. Saat Venu ingin melenyapkan Suryani, Divya berhasil melepaskan ikatannya dan memukul kepala Venu. Divya segera melepaskan ikatan Suryani. Divya dan Suryani berusaha melumpuhkan Venu. Saat Divya tersudut, tiba-tiba dari belakang ada Tuan Takur yang langsung menembak Venu hingga terjatuh. Kali ini Tuan Takur gercep ya. Biasanya polisi datang setelah penjahatnya metong, tapi kali ini Tuan Takur berhasil melumpuhkan penjahatnya. Di akhir video, Divya mengajak followersnya untuk bersuara mendukung para hewan karena hewan adalah kaum bisu, tidak bisa bersuara untuk keadilan atas diri mereka. #mute dan film pun end. Oke, sampai di sini apakah anak emak masih ada yang belum paham? Silahkan tulis di kolom komentar. Supaya emak makin bersemangat bercelotehnya, boleh dong mainkan jarinya untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam, bye.